para penonton semuanya. Saat ini kita berada di Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, dan memang alhamdulillah di sini ada makom para wali yang memang salah satu pejuang Islam. Dan subhanallah, untuk menceritakan sejarahnya nanti kita lihat bagaimana perjuangan beliau dan pada tahun berapa dia akan bisa di tempat ini. Saksikan terus. Ini tinggi lagi mau sampai. Memang batas untuk kemagumannya memang agak jauh. Abah beli sendiri tuh? Ya, kita bangun sendiri. Kita modifikasi seperti begini. Boleh kita lihat dulu ke situ? Boleh. Ini teman-teman, para penonton yang sebelumnya tadi cerita pengalaman dari Abah sendiri. Nah, inilah orang-orang yang Abah taruh, bahasanya orang-orang baragajul lah. Bukan baragajul, tapi ibaratnya yang Allah kasih hidayat sampai dibimbing sama Abah. Nih, pondok ini. Dan ini bukan ada ini, kurang lebih ada 1000 sini ya. Kalau kita kumpulkan semuanya betul. Nah, ini alhamdulillah pendopoannya nih. Nyalain apanya, Jang? Bina kita di sini ya. Tuh. Ini silsilah yang pertama ke sini. Oh, monggo. Betul. Jadi awalnya dari silsilah Waliullah Sang Adipati Kertamana Cikapuyutan yang ada di Ciwidey. Ya ini ya. Terus beliau ini kan anaknya dari Prabu Siliwangi, punya anak Prabu Walang Sungsang, Prabu Kian Santang, Sunan Rohmat ya, yang di Garut ya. Terus dari Rara Santang, Prabu Gantang, terus Prabu Kunten Buyang. Terus dia punya anak lagi ke bawah, Layang Pakuan, Larang Jiwa. Nah, ini yang sangat Adipati Kertamana yang ada di Cikapuyutan, di Ciwidey itu ya. Dan beliau itu punya anak Tumenggung Surya Dharma yang ada di Soreang. Ki Gedeng Rungkang ya di Cipatik ya. Cipatik itu, Sontan Gedeng Kartimanggala yang ada di Cililin. Sontan Kundu yang di Lewi Gajah ya, Buya. Dalam Layang Kusumah Cililin, Sontuan Kobo yang ada di sini dekat juga di Bunibuana, di Sontuan Kunur Cipatik masih dekat yang Raden. Oke, tanah lagi. Terus semua ke sini. Terus ini yang punya pesantren di Kerapyak Yogyakarta juga ada di sini. Nah, yang kita mau jarahin? Nah, yang kita mau jarahin ini di sini yang dalam. Nah, ini kita mau jalan ini. Anak jadi dalam Haji Abdurrahman Waliullah. Ini beliau adik kakak dengan ini, ya. Ini yang aja. Nah, ini. Jadi beliau ini masih keturunan Prabu Siliwangi ya? Betul. Yang kita mau jarahin. Itu dalam Rangga Adi Kusuma. Dalam Gajah. Betul. Baik, Masya Allah. Itulah sedikit seretan nasab beliau dari Prabu Siliwangi. Betul. Masya Allah. Ini semua nyambung kalau ya dari Prabu Siliwangi semuanya. Dan sini saya sediakan siapapun yang mau tidur di sini, anak-anak ABCD. Kebetulan sekarang mungkin ada yang masih di luar, masuk. Masya Allah. Jadi para penonton ya, itu mungkin dipotong. Nah, ini salah satu daripada tempat peninggalnya orang-orang luar yang ingin belajar hijrah. Nah, ini tinggal aja di sini. Yang belajar ingin tempat ini disediakan oleh Abah sendiri. Luar biasa. Inilah Abah luar biasa ini. Insyaallah. Langsung ke makomnya. Siap. Ada udah makom di sini ini yang dalam Gajah, dan di situ beliau pengawalnya beliau ya. Oh. Namanya yang Tuan Bilal ya. Nah, beliau ini orang yang hijrah dari agama Hindu, Kristen. Masya Allah. Memang dia zaman perang itu sebagai tentara Belanda. Tapi setelah dia pengusaha juga, saudagar juga, tetapi beliau itu kena sama beliau itu sampai melepaskan semuanya, dan agamanya dilepaskan pun. Dan beliau ikut sama dia. Berarti salah satu muridnya beliau nih ya? Betul, orang dekatnya beliau ketika gaednya ya, ketika manapun juga kan dari berbahasa pun juga beliau ikut tahu seluk-beluk beliau. Masya Allah. Ya. Namanya siapa? Eyang Tuan Bilal. Eyang Tulang Bilang. Tuan Bilal. Tuan Bilal. Iya. Jadi sebagian dari Bilal Tuan gitu. Cuma diganti namanya jadi Bilal karena dia namanya udah diganti sama beliau, bukan nama Belanda lagi. Ini nama Islamik ya? Betul. Betul. Masya Allah. Baik.
agak sedikit menarik. Betul. Tujuan masuk ke sini kok agak kecil, kenapa ini? Betul. Jadi begini. Ada maknanya. Ada maknanya itu begini. Ketika kita mau masuk ke dalam itu tidak ada yang langsung begini, semua membungkuk begini. Masya Allah. Jadi ada istilah seperti penghormatan ya kepada beliau yang menjadi raja gitu ya. Jadi kita bikin sesuatu yang supaya lebih hormat gitu orang-orang itu. Kebanyakan orang yang masuk ziarah itu langsung tanpa ada adab. Betul, tanpa ada adab. Jadi saya memodifikasi supaya orang itu, orang tua bagaimana sih gitu. Ini memang isyarah dari Abah sendiri. Betul. Apa? Ada mimpi apa juga? Ada seperti begitu juga. Masya Allah. Habib masuk lagi. Silahkan. Dan itu di karpetnya Om. Karpet yang ini. Baik. Ya. Para penonton, kita sudah memasuki dari magom daripada karamat wali Allah. Dan mungkin sebelum kita bertawasul, ya kan, betul, menyambut beliau, bisa sedikit mengenai sejarah beliau. Betul. Karena di sini ada 3 magom wali. Betul. Siapakah beliau dan kenapa bisa ada di situ? Betul. Ini yang namanya yang dalam gajahnya. Beliau itu istri-istrinya. Oh, ada 2. Betul, 2. Jadi ketika dulu beliau itu meninggal ya di Jakarta ya. Terus beliau punya kendaraan, punya tunggangan yaitu kuda. Kudanya ketika itu sama istri yang di situ, tolong itu kuda sampaikan ke sini atau anterin ke sini. Ya beliau yang Tuan Bilal itu yang menganterinya ke sini. Selama perjalanan 3 hari dari Jakarta ke sini, di sini baru tahlil 3 hari. Masya Allah. Berarti beliau itu meninggal 1 hari ya sama. Di sini ada, di situ ada. Masya Allah. Betul. Namanya wali rijalul gaib itu, wali abdal namanya. Betul. Dan terus? Ini ketika sekarang pun masih. Ketika ada burung yang bukan yang dari sini tinggalnya atau burung luar di sini lewat sini pasti jatuh. Masya Allah. Pasti jatuh. Gitu ya. Itu pasti jatuh. Kecuali burung yang ada di sini. Nggak apa-apa yang kalau memang burung yang udah biasa di sini. Ketika kalau burung yang bukan yang ada di sini, yang lain, itu kalau lewat sini pasti jatuh. Pluk. Songong kali ya itu. Songong itu. Ya songong itu namanya gitu. Alhamdulillah. Nah, terus tahun berapa beliau bisa ada di tempat sini? Tahunnya kita tidak tahu persis karena mungkin banyak berbagai versi ya. Benar. Betul. Jadi ada yang tahun 1918, 1618 ya beliau itu. Jadi hampir kurang jelas lah. Betul. Pokoknya dia zaman perjuangan Belanda aja ya. Berarti sudah 350 tahun. Jadi kenapa dia dibilang yang dalam gajah ya? Yeah. Yang dalam gajah itu ketika dia dipanggil sama Raja Palembang, maksudnya semua raja-raja itu dipanggil untuk ada birokrasi segala macam terus. Nah, di akhir itu mereka dites semua kemampuannya. Nah, dia bisa menaklukkan anak Palembang dengan diikat sebenang tali. Anak Palembang itu gajah anak gajah Palembang itu. Iya, bagaimana coba anak gajah Palembang yang lagi nyusu diambil dengan begitu saja pun nggak marah dong bapak ibu. Ditangkap sama dia dan ibu bapak nanti jadi berkara. Udah begitu dikasihlah cenderamata sama Raja Palembang itu gajah dia dimasukin, dikasih cenderamata sama raja itu yaitu siapa batu gajah itu ya. Oh. Ada ya, matak dibilangnya gajah ini. Dan ini batu satu-satunya yang beliau bawa nih ya? Betul. Dari Palembang? Dari Palembang ini cenderamata sebagai cenderamata. Itu dengan secara gaib dibawa apa dengan secara dohir? Mungkin saja bisa gaib, bisa dohir ya. Dan di samping ini ada juga 7 jati di sini. Ini segede-gede gini ya. Oh iya. 7 jati. Dan itu nggak nambah, nggak kurang 7 jadi? 7 sama 1 buah pohon belimbing 1. Ya. Jadi sebutnya ini makam keramat jati 7 sebenarnya ya ini ya. Sebut itu ya. Karena ada pohon jati 7. Ini nggak segede gini kan waktu di bawah itu kan masih kecil kan. Ini berarti umurnya udah 350 tahun ini. Jati itu kan betul nggak? Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin berkah mungkin untuk semuanya. Terus dari penjarahan orang lain apakah ada hall atau tiap tahunnya diadakan hall apa bagaimana?
Ada, alhamdulillahirobbilalamin. Setelah kita pulang ke sini kita acarakan haul setiap setahun sekali. Sebelumnya, Abah? Sebelumnya belum ada berarti? Belum ada, karena mereka bukan tidak mengerti, tidak tahu, atau mungkin tidak ada kemauan. Berarti adanya haul ini ada penggerakan Abah dakwah kemari berarti. Alhamdulillah seperti begitu. Betul. Jadi kita umumkan aja gitu. Bulan apa itu? Apa bulan Syawal? Syawal kita. Oh, bulan Syawal. Ya. Berarti kemarin udah berarti ya haulnya. Berarti kita Syawal depan ini setelah Ramadan. Ya, biasa kita habis Syawal. Itu kita bikin acara. Masya Allah. Gitu. Nah, baik, dari sedikit tadi udah menjelaskan keturunan beliau adalah salah satu keturunan Prabu Siliwangi yang memang tinggal di sini, dan apa yang dibawa selain batu dan pohon jati itu, apa yang diamalkan daripada amalan beliau ini yang pengalaman Abah mungkin sendiri? Beliau mengamalkan sesuatu hal karena beliau itu bergabung dengan waliullah yang agung Jenal Mahmud, yang ada wali di Mahmud. Jadi, iya itu. Jadi beliau itu bersatu sama beliau. Berarti memang sejaman sama beliau. Satu zaman, itu satu perjuangan. Beliau urusan kepemerintahan dan beliau urusan keagamaan. Gitu. Jadi kalau jarah yang ke sini itu kebanyakan itu pejabat. Oh, luar biasa. Seperti sejarahnya Luar Batang dengan Keramat Empang Bogor hadirin. Mungkin ini juga bisa ada sangkut pautnya dengan beliau karena beliau yang jadi dulu raja di Mangga II Jakarta. Oh, Pangeran Jayakarta bukan? Beda lagi. Beda lagi, Pangeran Jakarta. Ini ada anaknya yang di Mangga II itu ada anaknya. Oh, ini ya Allah. Iya tahu Habib. Ahmad ya. Mangga II itu ya, Keramat Mangga II. Nah, ini anaknya dari beliau. Oh. Iya. Itu Keramat Mangga II. Keramat Mangga II mah habaib. Ini bapaknya? Iya, ini ayahnya. Masya Allah. Jadi subhanallah. Para menonton Keramat Mangga II yang satu kan? Iya. Di dalam masjid, pinggir masjid. Itu pokoknya Keramat Mangga II nggak ada lagi. Nggak ada lagi Keramat Mangga II, anaknya beliau yang dari istri yang dari situ. Gitu. Luar biasa. Jadi kita ini tidak sengaja juga menjarahkan daripada bapak daripada Keramat Mangga II diri. Betul. Habib sering situ. Ya Alhamdulillahirabbil alamin. Abdurrahman namanya kan? Iya. Abdurrahman kan ya? Iya. Abdurrahman itu. Abdurrahman. Iya, anaknya dari beliau itu. Satu-satunya itu. Subhanallah gitu kan bisa jadi kan. Masya Allah. Baik, kalau dari hallnya, apakah ada jarah-jarah yang di sini selain Abah yang membimbing? Apakah ada dari luar negeri, luar negara yang jarah kemari? Untuk saat ini yang Abah ngurusin magom wali. Ada aja. Ada kadang dari Malaysia. Apa langsung ke Abah, apa langsung kemari? Ada, kita ketemu dulu sama Abi, tanya dulu ke saya bagaimana wasilah. Kata saya silakan aja mau jarang apa-apa. Tapi mungkin mereka nanya dulu. Ya. Dari sini pun banyak. Biasanya kalau diramein hari apa aja biasanya? Tawasulan di sini. Di sini hari Jumat saya. Antum kesini hari Jumat. Malam, siang? Siang, sore. Dan ini sambil manakib di sini jam 4 sampai maghrib. Gitu, dan minimal kita 200 orang, 300 orang itu sama santri sama yang mau aja di sini sampai yang dari luar pun. Itu alhamdulillah tiap Jumat gitu. Nah, tapi sedikit ada menarik yang Habib perhatikan setelah Abah datang kemari, kenapa enggak tagarub pendekatannya Abah kepada Allah dengan ibaratkan sebelum orang-orang tahu Abah datang ke sini kan banyak orang yang tahu jarahan sini. Apa udah banyak tahu? Sebagian ada yang tahu. Tapi sebagian karena kita udah situ kita buka. Kenapa lebih memilih ke air dibanding Abah? Sebelumnya kita di sini dulu. Oh, sini dulu. Iya betul. Berapa lama? Kita di sini hampir 3 bulan tidak berbicara. Oh gitu. Ya, di sini kita 3 bulan itu tidak berbicara. Cukup dengan surat saja. Tetapi kata di sini langsung santrinya dibawa ke air semuanya, masuk. Masya Allah. Santrinya beliau dan masuk bawa ke air. Gitu. Yang ditunjukkan pakaiannya beliau, ikatnya beliau, terus baju kerajaannya beliau itu seperti ikan piran ikan apa namanya tuh? Piranha. Bukan piranha yang arwana itu. Pakaiannya seperti begitu beliau itu. Jadi kalau dibayangin nama Abah sendiri, sosok beliau itu seperti apa?
cocok berarti ulama juga, ningrat juga, ya. Terus kan Abah sendiri kan beliau ini adalah sebagai seorang tokoh politikus juga kan, betul, yang pintar dalam berpolitik, betul, dan agama juga. betul. Nah, apa yang dilihat Abah selama ini? Yang saya lihat adalah dia figur aja, betul nggak? Figur untuk menjadi kita menjadi lebih bagus, itu aja. Jadi figur dari agama, figur dari politik, figur dari kebijaksanaan. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, terakhir untuk para penonton, untuk Abah, selama Abah mengurusi Magom ini, adakah keanehan, kekaramahannya beliau selain daripada burung yang jatuh, ya? Selain sendiri Abah sendiri, ada nggak pengalaman karomahnya beliau? Karomahnya beliau begini, ketika saya tidak punya apa-apa, saya tinggal ngomong, Eyang, saya nggak punya ini, pulang aja ke situ. Masya Allah. Jadi saya nggak pakai Allahumma. Nggak pakai Allah. Kelamaan. Iya benar sih. Berarti Habib juga, Eyang, Habib mau ini, Insya Allah berarti. Insya Allah. Itu begitu. Betul begitu. Saya rasakan selama ini, saya jarang pakai Allahumma. Allahummanya di situ aja. Sini, ya. Di situ sudah nggak ada beras, pulang aja. Masya Allah. Dan saya rasakan dan yakin memang itu sendiri. terjadi. Nggak ada orang sendiri. Iya. Berarti ntar Habib sendiri juga dong. Bisa. Baik, para penonton semuanya sudah kita bahas dari sejarah perjalanannya beliau dan karomahnya beliau, dan inilah beliau salah satu jawara juga, salah satu orang yang berpendidikan, bukan hanya sebagai pendakwah syiar agama, tetapi beliau menunjukkan sebagai orang yang jenius dalam menata daripada sistem pemerintahan, hadirin. Bahkan banyak orang-orang yang datang ini yang ingin menjadi pejabat dan lain, hampir semuanya yang datang kemari. Nah, insya Allah para penonton yang kiranya mau ziarah, khususnya kampung apa yang kiranya orang pengen tahu ziarah? Kampung Gajah Eretan, Kota Waringin, Bandung. Nah, itu teman-teman para pecinta ziarah para wali, jika antum ingin ziarah dan tujuannya dengan yakin kita kepada Allah agar apa cita-cita kita tercapai untuk mendapatkan daripada keberkahannya tersebut. Nah, selain penutup, apa daripada manfaat yang telah adanya Magom di sini para masyarakat? Apa semacam adanya Magom karamat wali ini, apa aman dari maling? Apa gimana selama ada Magom semacam yang pengalaman Abah sendiri? Jadi alhamdulillah selama ada karamat di sini, asal kitanya dekat dengan beliau, tidak akan ada apa-apa. Aman. Kecuali beliau jauh dari beliau. Betul nggak? Betul. Kecuali merekanya menjauhkan diri. Walaupun beliau ada di sini. Walaupun beliau ada di sini. Berarti hati ya, benar. Itu urusannya dengan hati. Ketika pun kita tidak punya apa-apa, A, B, C, D, E, ketika kita datang, Allah Maha tahu. Masya Allah. Itu. Kalau untuk yang menjauhkan diri, walaupun dekat rumahnya di samping-samping, tapi dia jauh, ya jauh. Benar. Maka ada pepatah kata orang Arab, wa kam min bait garib, wa kam min bait garib. Berapa banyak orang yang dekat, hatinya jauh. Dan berapa banyak hati yang dekat, yang jauh, dia dekat. Itu. Berarti tergantung hati, baik. Betul. Kalau dia benar-benar, apalagi dia dekat, tambah dekat. Itu. Insya Allah tambah berkah yang seperti apa Abah yang mengalami daripada Sahibul Magom ini, dan mungkin beliau adalah salah satu keturunannya Sahibul Magom. Insya Allah kita mendapat keberkahan. Amin. Itu aja yang bisa Habib sampaikan. Bah, terima kasih banyak atas penjelasan semua yang ada pengalaman Abah sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita agar kita semakin dekat. Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati. Mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang menyiarkan agama Allah, mereka hidup, bahkan mereka mati menghidupkan keberkahan orang-orang yang hidup. Betul. Itulah para walinya Allah. Betul. Jangan lupa di-subscribe, di-komen dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pesan apa? Cukup. Terakhir pesan untuk orang-orang yang ziarah. Pokoknya kalau untuk orang yang ziarah, jangan salah niat, jangan salah datang. Minimal adab dipakai. Tanya dulu, yang hidupnya di sini siapa, yang orang dekat di sini siapa. Boleh silakan kalau ziarah keramat untuk siapapun juga jadi. Tapi minimal dekatkan dulu, cari dulu siapa yang punya kunci ini. Kalau kuncian mau banyak, yang punya kunci bisa masuk ke dalam, itu aja. Betul.
Ya, itu aja pesannya Abah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bah, kita tawasul dulu. Silakan. Allahumma agil Fatihah, niyatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifar gham, ya man yagdihi wa yagfil wa yarham. Amin ya Allah. Allahumma Allah ya muyassir kulla asir, wa ya jabir kulla kasir, fatafsir alina kulla asir. Allahumma ya man lahtad wal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika al-kathir, hajatuna ilaika al-kathir, hajatuna ilaika al-kathir, hajatan dunya بالميسرة وهجة آخرة بالمغفرة ربنا انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمحافاة من الفتن صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يا ارحم الراحمين. آمين يا الله تقبل منا السميع العليم وتب علينا انك تواب وتقبل حاجاتنا وتقبل حاجاتنا وتقبل حاجات الحاضرين وحاجات الحاضرين وحاجات الحاضرين. آمين.